Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jadi, di sini kami akan menyampaikan materi pembelajaran tentang sandi kotak 1 dan sandi AZ, di mana dua materi ini sangat penting karena dapat digunakan untuk dalam keadaan darurat maupun dalam kehidupan sehari-hari di dalam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sandi kotak 1. Sandi kotak 1 adalah sandi yang digunakan dalam pramuka menggunakan garis vertikal, horizontal, dan menyilang untuk meletakkan huruf-huruf di dalamnya. Huruf-huruf diberi dua di dalam satu kotak dan diberi tanda titik sebagai pembeda. Adapun fungsi sandi kotak 1 yang pertama sebagai alat komunikasi rahasia, yang kedua sebagai alat untuk melatih kerjasama tim, dan yang ketiga sebagai alat bermain sehari-hari. Ini huruf U, tandanya seperti ini. Maka kita tuliskan, karena dia huruf pertama, jadi tidak ada titiknya. Lalu huruf N ada di sini, tandanya seperti ini. Dan dia huruf kedua. Maka kita tuliskan menggunakan titik di atasnya. Lalu huruf A di sini tandanya seperti ini. Dan dia huruf pertama. Maka kita tuliskan seperti ini. Yang terakhir ada huruf S. Dia tandanya sama seperti huruf T, tapi dia huruf pertama, jadi dia tidak menggunakan titik. Jadi kita tuliskan. Maka seperti inilah kotak sandi 1 dengan nama tunas. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari sandi kotak 2 dalam pramuka. Pengertian dari sandi kotak 2 adalah salah satu bentuk sandi pramuka atau kode rahasia yang menggunakan kotak berisi huruf-huruf alfabet untuk menyampaikan suatu pesan. Kenapa sih disebut dengan sandi kotak 2? Karena biasanya disusun dalam dua kotak besar yang masing-masing dibagi menjadi 9, kotak kecilnya 3x3. Dalam kotak ini, huruf-huruf alfabet disusun secara urut atau sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Kemudian digunakan untuk mengganti huruf-huruf pada pesan yang akan dikirim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sandi kotak 2. Di sini saya sudah menuliskan rumus sandi kotak 2. Nah, apa sih bedanya sandi kotak 1 dan sandi kotak 2? Jika sandi kotak 1 di dalam kotaknya itu terdapat 2 huruf, sedangkan di sandi kotak 2 ini di dalam kotak-kotak ini terdapat 3 huruf. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan contoh sandi kotak 2 menggunakan nama saya sendiri. Nah, jadi seperti ini ya contohnya. Saya jelaskan satu. Misal nih huruf R. Kita tinggal lihat di kotaknya R. Kita tulis kotak ini sesuai. Lalu di atas huruf R ini ada titik 2. Nah, di sini kita tinggal tambah titik 2, guys. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi biasanya di setiap kotak ini terdapat 3 huruf. Dan di pertama ini tidak ada titik, di abjad kedua itu ada titik 1, dan di abjad ketiga ini ada titik 2-nya. Jadi seperti itu, teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menambahkan tentang kelebihan dan kekurangan dari sandi A sampai Z. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dipelajari dan digunakan. Yang kedua, cocok untuk permainan rahasia dan latihan pramuka. Adapun kekurangannya yaitu mudah ditebak karena pola substitusinya itu sederhana. Baiklah, saya akan menyontohkan sandi A sampai Z dengan kata Indonesia. Yang pertama ada I. I itu sama dengan R. Kita tulis di sininya R. N sama dengan M, kita tulis sini M. D sama dengan W, kita tulis W. O sama dengan L, jadi kita tulis L.
N sama dengan M, jadi kita tulis M. A sama dengan V, kita tulis V. S kita tulis H. Dan I kita tulis R. Dan A kita tulis Z. Jadi hasilnya adalah R, M, W, L, M, V, H, R, Z. Makasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang sandi A sampai N. Sandi A sampai N adalah salah satu jenis sandi dalam kepramukaan yang termasuk dalam sandi abjad. Ciri khasnya yaitu mengubah huruf A sampai M menjadi huruf N sampai Z. Begitupun sebaliknya, artinya alfabet dibagi menjadi dua bagian, yaitu huruf A sampai M dibagi atau diganti dengan huruf N sampai Z, dan huruf N sampai Z diganti menjadi huruf A sampai N. Agar lebih mudah untuk memahami sandi ini, saya akan memberikan bentuk penulisan yang berisikan tentang sandi A sampai N. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penggunaan sandi A sampai N, yaitu dengan kata pramuka. Berikut cara penggunaan sandi A sampai N. Contohnya yaitu kata pramuka. P berarti C, R itu E, A itu N, M itu Z, U itu H, K itu X, dan A itu N. Selanjutnya, apa sih kelebihan kita mempelajari sandi A sampai dengan N ini? Yang pertama adalah mudah dipelajari dan dipraktikkan. Yang kedua, cocok untuk latihan dasar sandi pramuka. Yang ketiga, tidak perlu alat bantu selain tabel. Lalu, selain ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Yang pertama, sandi ini tergolong sederhana, mudah dipecahkan oleh orang yang tahu prinsipnya. Lalu yang kedua, kurang aman untuk pesan rahasia penting. Nah, apa sih manfaat belajar sandi A sampai dengan N? Yang pertama, akan melatih logika kita dan daya ingat kita. Lalu selanjutnya akan membiasakan berpikir sistematis dan teliti. Sandi ini juga akan menjadikan kita terampil, seru ketika kegiatan pramuka ataupun permainan sandi. Akan membentuk kerjasama juga karena biasanya sandi ini digunakan secara berkelompok. Lalu kesimpulannya, sandi A sampai dengan N adalah sandi sederhana dalam pramuka yang menggunakan pergeseran alfabet sejauh 13 huruf. Meski mudah dipecahkan, sandi ini tetap penting untuk dipelajari karena melatih keterampilan berpikir, ketelitian, serta menambah keseruan dalam kegiatan pramuka. Demikianlah penyampaian materi kepramukaan pada hari ini. Semoga dapat menambah keterampilan, wawasan, serta pengetahuan dan bisa menerapkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari seperti mandiri, kerjasama, gotong royong, dan cinta tanah air. Jangan jadikan pramuka hanya sekedar sebuah kegiatan, tetapi jadikanlah pramuka sebagai sikap kemanusiaan dan keseharian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.